Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tulus Eko Nuryanto, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Pemkab Jepara bersama PPSDM Migas Cepu. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran saya Dolor Jurnal di hari keempat saya bersama tutor Bapak Agus Wibowo. Nah, apa sih yang saya dapatkan di hari ini? Nah, hari ini tuh saya mempelajari tentang yaitu ASN berakhlak. Ah, apa sih ASN berakhlak itu? Apa yang kita ketahui dari ASN berakhlak? ASN berakhlak itu adalah nilai core value dari seorang ASN, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, untuk yang pertama yaitu tadi kita belajar apa sih itu berorientasi pelayanan. Nah, berorientasi pelayanan itu apa sih bagi seorang ASN? Yaitu kita sebagai ASN itu orientasinya adalah untuk melayani masyarakat. Nah, ini kita ini sebagai ASN atau calon ASN ya, saya masih CPNS. Nah, itu nanti dituntut untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana kita harus siap di situ, kemudian bersikaplah ramah kepada siapa saja, yaitu terutama pada masyarakat, dan dapat diandalkan cekatan dan mampu memberikan solusi-solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik di kantor maupun di masyarakat. Nah, kemudian apa sih itu akuntabel? Nah, akuntabel menurut saya itu adalah sikap jujur dan tanggung jawab. Pada intinya dua itu harus ada dimiliki dari seorang ASN. Yaitu sebagai contoh, yaitu ini contohnya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan cermat, disiplin benar tinggi. Nah, kemudian ada contoh lagi, menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, kalian kalau sebagai ASN itu harus akuntabel. Nah, itu jujur dan tanggung jawab itu harus nomor one. Kemudian ada kompeten. Apa sih itu kompeten? Kompeten menurut saya adalah di mana kita menjalankan tugas dan fungsi kita dengan kompetensi yang kita miliki, yang memungkinkan bagi seorang ASN itu dapat memberikan pelayanan yang terbaik juga sesuai dengan tupoksinya. Ya, apa sih maksudnya kalau itu? Nah, kita sesuai tupoksi kita, misal kita jabatannya, misal saya ya, jabatannya pengelola barang milik negara. Nah, itu kita harus mampu memberikan kompetensi yang terbaik di bidang kita, di bidang saya, khususnya di pengelola barang. Nah, itu kita harus berkompeten. Contohnya apa? Meningkatkan potensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, di tiap tahun atau tiap zaman kan kita harus update tuh inovasi-inovasi atau perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Nah, selain itu ada contoh lagi, membantu orang lain belajar, baik belajar yang bisa memberikan manfaat ataupun bisa memberikan inovasi bagi instansi kita. Nah, kemudian ini tadi ya, melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik dari diri kita. Nah, kemudian ada lagi harmonis. Nah, ini sangat penting bagi kita sebagai ASN untuk dapat menciptakan suasana lingkungan dari tempat
kerja kita yang harus kondusif dan harmonis serta nyaman, dan memotivasi dari diri kita untuk lebih produktif lagi. Nah, apa sih contohnya? Ini contohnya itu tadi ya, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang harmonis ya. Untuk harmonis itu tadi ya, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Ini contohnya kalau kita sedang rapat ya, kita harus menghargai pendapat teman kita. Kalau di masyarakat ya kita harus menghargai menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, kita harus menghargai orang lain dan suka menolong, baik di kantor maupun di tempat kerja kita, dan yang paling utama membangun lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman. Nah, kemudian ada kolaboratif, pasti kita tahu kan kolaboratif itu apa? Kolaboratif yaitu kita sebagai ASN sesuai tusi ya, diharapkan kita juga harus mampu berkolaboratif, karena apa? Setiap pekerjaan kita tidak mampu diselesaikan sendiri. Pasti harus kolaboratif dengan yang lain untuk mencapai tujuan dari pekerjaan itu. Nah, artinya apa kalau di sini? Yaitu kerjasama pastinya. Nah, apa sih contoh-contohnya? Nah, ini memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi. Nah, ini misal kalau kita rapat atau kerja bakti, kita juga harus mampu memberikan kesempatan mereka yang mau berkontribusi untuk kita. Yang dan ada lagi terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, ini kita harus terbuka siapa saja untuk menghasilkan nilai tambah pada pekerjaan kita. Kemudian ada penggerak penggerak pemanfaat berbagi sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, ini menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan, yaitu kolaboratif ya. Kita harus mampu berkolaboratif agar tujuan dari pekerjaan kita itu bisa cepat selesai, nggak dihadapi sendiri. Nah, kemudian ada yang namanya adaptif. Nah, adaptif itu apa sih? Kita sebagai ASN ya, harus mampu beradaptasi dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, apa sih? Contohnya yaitu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Tiap tahun kan pasti ada perubahan, baik perubahan teknologi, perubahan situasi ekonomi, dan lain sebagainya. Itu harus kita mampu menghadapi perubahan tersebut, dan tentunya pasti ada sangkut pautnya dalam pekerjaan kita. Nah, kemudian mampu berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Nah, kita sebagai ASN juga harus berinovasi ya, dan mengembangkan kreativitas diri kita. Jangan hanya stagnan, itu nggak bagus lah, dan selalu bertindak proaktif. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu loyal. Apa sih loyal itu? Nah, ini nilai ini adalah nilai dasar yang harus dimiliki semua ASN. Apa sih loyal itu? Loyal itu kalau bagi saya adalah berkontribusi penuh pada instansi atau pekerjaan kita. Nah, itu nilai loyal saya. Nah, kemudian kalau secara umum ya, itu adalah ini contohnya memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI serta pemerintahannya. Nah, terus kita sebagai ASN juga menjaga nama baik sesama ASN, baik itu pimpinan, instansi, atau negara, dan mampu menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, ini tadi nilai-nilai dasar dari seorang ASN atau core value ASN yang harus dimiliki setiap
ASN ya, nah, dalam kesehariannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembelajaran hari ini. Nah, kemudian tadi juga diberikan tugas dari tutor saya, dari Bapak Agus Wibowo, yaitu mengenai mind map mind map core value dari salah satu ini, nilai-nilai core value dari ASN Beralak ini, dan kita tadi juga mengimplementasikan dalam bentuk video dari nilai-nilai ASN Beralak ini. Nah, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.